Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billah. Silaturahmi kita hari ini dengan kelompok kajian kita alhamdulillah bisa berlangsung walaupun di tengah-tengah kesibukan kita yang sangat padat ya. Hari ini kita akan membahas sedikit singkat aja dan sebentar sedikit kita diskusi tentang satu buku dari Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Ya, ada satu buku ini menarik sekali. Ini mungkin bisa dilihat atau kurang bisa ya. Coba bisa ya? Ya. Ini buku, ya agak-agak anu ya saya itu dia. Bisa? Ini bukunya judulnya Model Kebangkitan Umat Islam. Ya. Ini kita bahas kaitan dengan ini ada upaya 50 tahun gerakan pendidikan melahirkan generasi Salahuddin dan merebut Palestina. Nah, ini buku sekarang lagi menarik karena berkaitan dengan invasi atau penyerangan Hamas ke Tel Aviv ya, ke Tel Aviv. Ini buku saya beli di Jakarta 22 Januari 2020 ya, di Miumi AKL Jakarta ya. Waktu itu saya lagi ke AKL, kemudian buku ini menarik. Nah, dari buku ini sebenarnya kalau dilihat model kebangkitan umat Islam ini gerakan pendidikan ya. Jadi bukan gerakan apa semacam angkat senjata atau gerakan kekerasan, terorisme, bukan. Ini adalah bagaimana menciptakan gerakan pendidikan melahirkan generasi Salahuddin ya, generasi istilahnya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ini Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Ya. Kemudian buku ini ya kita resensi aja ya. Buku ini terdiri dari banyak babnya, ada 6 bab. 6 saja babnya. Tetapi halamannya cukup banyak ini. Dia sampai daftar pustaka itu sekitar 450 halaman bukunya ya. Mudah-mudahan ini bisa ada e-booknya. Kalau tidak nanti bagaimana kita scan ya, copy. Kita lebih banyak ke diskusi tentang buku sebab ini menarik. Sekedar saya sampaikan di sini isinya tentang pertama bab 1 itu tentang pola pemikiran masyarakat muslim yang berkembang menjelang serangan kaum salib Eropa ya. Di sini banyak pembahasannya tentang perpecahan pemikiran Islam dan perselisihan antar mazhab ya. Kemudian ada perpecahan dan penyimpangan tasawuf. Kemudian ancaman pemikiran kebatinan. Kemudian ancaman filsafat dan para filosof. Itu bab 1. Kemudian bab 2 tentang pengaruh keracunan pemikiran terhadap kehidupan masyarakat muslim. Ya. Di sini ada 4 pembahasan. Rusaknya aspek ekonomi, rusaknya aspek sosial, yang ketiga perpecahan politik dan pertentangan Sunni Syiah, yang keempat lemahnya dunia Islam dalam menghadapi serangan-serangan kaum salib Eropa. Ya, cukup bagus ini buku ya. Kemudian bab 3 tentang fase pertama geliat gerakan pembaruan dan islah. Ya, di sini dibahas cukup banyak ini. Pertama upaya islah melalui jalur politik. Kemudian peran Madrasah Al-Ghazali dalam proses pembaruan dan islah. Di sini dijelaskan tentang biografi Al-Ghazali, metode Al-Ghazali dalam melakukan islah. Kemudian Al-Ghazali mendiagnosa penyakit-penyakit masyarakat Islam pada masanya. Ya. Kemudian di sini dibahas tentang rusaknya misi ulama. Dampak rusaknya misi ulama dan tersebarnya formalitas keagamaan di kalangan masyarakat muslim. Nah, kita lihat sekarang kan begitu. Ya banyak formalitas. Yang keempat kaitan dengan peran Madrasah Al-Ghazali ini, ruang lingkup islah yang dilakukan Al-Ghazali. Ya, apa itu? Ternyata di sini ada cukup banyak yang dilakukan ruang lingkup islah yang dilakukan Al-Ghazali. Pertama, berusaha memproduksi generasi baru ulama dan murabbi. Murabbi itu pendidik, ya. Jadi berusaha memproduksi, mencetak generasi baru ulama dan murabbi.
Yang kedua, melahirkan sistem baru dalam pendidikan, bidang pendidikan dan pengajaran. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa kebangkitan Islam ini hanya bisa dengan tarbiyah dan edukasi. Ya, jadi pendidikan umat Islam ini banyak dibenturkan kemana-mana karena kurang intelektual, kurang intelek. Ya, mereka mudah diprovokasi dan sebagainya. Ya, jadi melahirkan sistem baru dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini ada pembahasan tentang bagaimana kurikulum pendidikan menurut perspektif Al-Ghazali. Wah, menarik ya. Ya, itu. Kemudian dijelaskan juga tentang menghidupkan misi amal ma'ruf bi al-ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar. Ya. Jadi misi al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Ya, begitu. Jadi menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, ya, itu artinya ya. Al-amru bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar. Kemudian yang keempat yang dilakukan dalam ruang lingkup Islah yang dilakukan Al-Ghazali adalah mengkritik penguasa zalim. Ini menarik kan? Ya, terkait dengan situasi kondisi politik Indonesia ya dan negara-negara lain, baik di Asia Tenggara, di Eropa, Timur Tengah, Amerika ya. Ya, ini terhadap penguasa zalim. Kemudian memberantas materialisme, praktek-praktek keagamaan negatif dan meluruskan persepsi tentang dunia dan akhirat. Ya, ini juga ya yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian yang berikutnya, ruang lingkup Islam yang dilakukan Al-Ghazali adalah menyeru kepada keadilan sosial. Ya, persis sama dengan apa itu? Pancasila kita kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang diperjuangkan sebenarnya dengan arus perubahan. Ya, ini yang diperjuangkan, menyeru kepada keadilan sosial, karena dengan tidak adanya keadilan sosial ini masyarakat carut marut. Ya. Kemudian yang terakhir dari ruang lingkup Islam dan dilakukan Al-Ghazali adalah memberantas aliran-aliran pemikiran sesat. Ya, memberantas pemikiran aliran-aliran sesat. Ya, ini luar biasa. Itu baru bab 3. Ya, sekarang kita masuk bab 4. Menarik ini buku ya. Bab 4 menyatakan bahwa fase penyebaran gerakan Islah dan pembaharuan dan madrasah-madrasah yang merepresentasikannya. Ya, jadi fase penyebaran gerakan Islah dan pembaruan. Ya. Jadi memang kata pembaruan ini adalah sesuatu kata yang niscaya. Apa itu niscaya? Harus dilakukan. Kalau kita mau tetap eksis, maka kita mesti melakukan perubahan. Mesti melakukan pembaruan. Kalau tidak ada perubahan dan pembaruan, maka kita mandek. Ya. Maka kita tidak boleh begitu. Ya. Ya. Termasuk sebenarnya fenomena yang ada di masyarakat kita sekarang ya. Ya, yang kemudian hanya berlaku rutinitas, mahasiswanya kuliah begitu saja, tidak ada pemikiran yang cerdas ya. Mestinya kan dengan kuliah yang ada itu dia melahirkan apa yang disebut dengan pembaruan pemikiran, termasuk pembaharuan dari perilaku, ya kan begitu. Jadi kaul ya wal arkan ya. Jadi dari perkataan dan perbuatan ya, itu ada. Kemudian dari kaitan dengan bab 4 ini di sini ada 3 hal utama yang dibahas dalam kaitan dengan penyebaran gerakan Islam dan pembaruan. Pertama, madrasah-madrasah Islam dan pembaruan ya. Jadi itu yang utama. Jadi maksudnya itu sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah adanya pembaruan di sekolah-sekolah ya. Ini pertama. Yang kedua, peranan wanita muslimah dalam gerakan pembaruan dan islah. Ya, karena muslimah ini adalah melahirkan generasi kan? Kan begitu? Nah, kalau ini rusak maka rusak generasi ya. Tadi dikatakan yang pertama adalah madrasah islah dan pembaruan ya kan, yang bab 4 itu. Yang kedua adalah peran wanita muslimah dalam gerakan pembaruan dan islah. Yang ketiga, koordinasi dan kerjasama antar madrasah ya, serta persatuan dewan gurunya ya. Sekarang coba lihat ya, di sekolah-sekolah di mana saja sekolah, coba lihat ya, di madrasah pun begitu ya, terjadi kebobrokan ya.
Bahkan di sekolah-sekolah Islam pun mahasiswa itu banyak yang tidak salat. Ya, banyak tidak salat. Ini ada apa ini begini? Ya, apa yang terjadi? Kenapa mereka semua gitu? Tidak meninggalkan salat. Kalau dikatakan man tarakas salat fahuwa kafirun. Ya, siapa yang meninggalkan salat dia jelas sudah kafir. Kafir maksudnya bukan murtad, tapi dia meninggalkan pondasi keberagamaannya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini. Ya, itu baru bab 4. Nah, penjelasan dari buku ini tentang madrasah Islah itu banyak sekali, ya. Ya, saya sampaikan saja singkat-singkat sini tentang bagaimana ini dijelaskan tentang Madrasah Al-Qadiriyah. Nah, mungkin kita tidak kenal ini apa yang dimaksud ini Madrasah Al-Qadiriyah. Kemudian dijelaskan tentang biografi Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Kemudian peran Abdul Qadir dalam gerakan Islah. Ada pendidikan pengajaran, ada nasihat dan tema-temanya, nasihat terhadap ulama, nasihat terhadap penguasa, nasihat mengkritik moral masyarakat, kemudian seruan peduli terhadap fakir miskin dan masyarakat umum, ya. Kemudian bagaimana memberantas aliran ekstrim Syiah kebatinan dan aliran-aliran sesat. Ini perlu juga karena itu merupakan apa yang disebut dengan harakatul ad-dammah, gerakan penghancuran, ya. Kemudian memberantas perselisihan mazhab, meluruskan tasawuf, ya. Kemudian banyak lagi di sini, ya. Ya. Kemudian di sini juga ada dijelaskan tentang madrasah-madrasah di daerah, desa dan pedalaman. Ya, ada namanya Madrasah Al-Adawiyah. Ya, ada Madrasah As-Sukhrawardiyah, Sukhrawardi. Ya, ada Madrasah Al-Bayaniyah. Ada Madrasah Syekh Ruslan Al-Ja'bari. Ada Madrasah Hayat bin Qais Al-Harrani. Ya, ada Madrasah Akil Al-Manbaji. Ya, Manbaji. Kemudian Madrasah Syekh Ali bin Al-Hiti, Madrasah Al-Hasan bin Muslim, Madrasah Al-Jausaki, Madrasah At-Tawsuji, Madrasah Musa Az-Zauli, Madrasah Muhammad bin Abdul Al-Basri, Madrasah Jakir Al-Kurdi, Madrasah Al-Bata'iyah Ar-Rifaiyah, Madrasah Al-Kailawi, Madrasah Majid Al-Kurdi, Madrasah Ali Ar-Rabi'i, Madrasah Baqi, ya, Baka bin Batu, Madrasah Usman bin Marsuk Al-Quraisy, ya, Madrasah Abu Madyan Al-Maghribi, berarti di Maroko, Madrasah Abu As-Su'ud Al-Harimi, Madrasah Ibnu Makarim An-Naal, Madrasah Umar Al-Bas, Madrasah Al-Jubbai. Banyak sekali nih. Dan apa yang saya sebut ini mungkin sebagian kita tidak tahu, ya. Tidak tahu ini apa maksudnya. Ini madrasah bukan sekedar sekolah, ya, tapi dia semacam suatu wadah kependidikan, ya, begitu. Itu bab 4. Sekarang kita masuk bab 5, pengaruh-pengaruh umum gerakan Islah dan pembaruan, ya. Ada istilah lahirnya umat al-mahjar. Ya, apa itu umat al-mahjar? Yakni komunitas yang menyatukan seluruh potensi Islah, yaitu Kesultanan Zanki dan peranannya dalam Islah dan pembaruan. Ya. Kemudian mempersiapkan masyarakat Islami. Ya, apa itu diantaranya? Bagaimana mempersiapkannya? Peran pendidikan dan institusinya, pengajian dan ceramah umum. Ya, itu terkait dengan itu. Ya, jadi itu pengaruhnya memang cukup banyak, ya. Tadi ada di sini disebutkan sampai berapa ini? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, saya bacakan aja, ya, saya sampaikannya supaya lengkap. Jadi untuk bab 5 pengaruh-pengaruh umum gerakan Islah dan pembaruan ini ada 5. Lahirnya umat al-mahjar, tadi komunitas yang menyatukan seluruh potensi Islah, ya. Kemudian mempersiapkan masyarakat Islami, itu yang kedua. Yang ketiga membangun manajemen negara yang Islami dan integrasi elit politik dengan elit pemikiran. Ya, ini bagus ini dalam rangka pembelajaran politik, ya. Sekarang yang masuk caleg politik ini tidak paham tentang politik, tidak tahu, pokoknya orientasinya yang penting duduk, diam, duit, ya, kan begitu. Nah, ini juga kritik, ya, kalau mereka ada anggota legislatif marah, ya lihat kenyataannya memang begitu. Artinya ini perlu dirubah.
Kemudian yang berikutnya kerjasama antar madrasah-madrasah. Yang kelima kemakmuran ekonomi dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur publik. Ya. Kemudian yang keenam membangun kekuatan militer. Ya. Kemudian yang ketujuh mewujudkan persatuan Islam, membebaskan tanah-tanah suci dan negeri-negeri terjajah dan berusaha memulai kembali ekspansi Islam, futuhat. Ya, menarik ini kan? Jadi dia luar biasa dari segi pemikiran, gitu kan? Kemudian yang ke-8 peran wanita muslimah. Nah, diulangi lagi tadi. Di masa Nuruddin dan Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana itu peranannya sehingga melahirkan seorang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Yang terakhir adalah evaluasi terhadap madrasah-madrasah Islam dan pembaruan dan pergeseran terjadi padanya. Ya. Yang terakhir sekali, ya ini kan baru bab 5, bab 6. Ya, bab 6 terakhir ini adalah pola-pola sejarah dan implementasi kontemporer. Ya ini memang bahasanya agak apa ya, agak susah ya dicerna ya. Ya, karena memang bahasa tinggi tetapi mudah dipahami sebenarnya ya. Jadi pada bab 6 ini dia menjelaskan pada kita bagaimana pola kesejarahan dan implementasinya secara kontemporer, maksudnya secara kekinian, ya. Dia di sini menyatakan pola ini ada sampai 11. Ada sampai 11 pola. Saya sampaikan. Pola pertama, pengaruh pemikiran terhadap sehat dan sakitnya suatu masyarakat. Ya. Dia tentukan bagaimana polanya itu masyarakat sehat dan sakit. Ya. Sekarang kita ini kira-kira masyarakatnya sehat atau sakit? Ya, mungkin kita bilang ya baik-baik saja atau mungkin sakit, ya tergantung mana kriterianya. Pola kedua, hubungan antar kegagalan upaya Islah dengan evaluasi pendidikan. Nah, ini lagi. Kembali ke pendidikan, edukasi, ya. Jadi kita ini mesti educated ya, mesti berpendidikan. Pola ketiga, pengaruh orang-orang jenius dalam memahami Islah. Ya, bagaimana itu Islah dilakukan oleh orang-orang jenius. Pola keempat, antara metodologi dan Islah ini perlu diperhatikan bagaimana metodologinya ya. Pola kelima, unsur-unsur kekuatan masyarakat dan efektivitas Islah. Ya. Kemudian pola keenam, kombinasi unsur ikhlas dan strategi yang tepat menjamin kesuksesan Islah. Ya. Kemudian pola ketujuh, Islah sebagai sebuah proses bertahap dan spesialisasi. Ya. Bahasanya agak-agak ada ya, agak-agak apa ya, tapi memang mesti dibaca dulu. Ini cuma pengantar-pengantar saja, dia punya daftar isi. Kemudian pola ke-8, di saat tidak efektif, pemikiran Islah menjadi kontraproduktif. Ya, itu terjadi banyak di lapangan kan. Jadi Islah tidak terjadi. Islah maksudnya itu apa itu Islah? Fa aslihu bainahum. Ya. Ada hubungan yang baik antara dua kelompok atau dua orang. Islah. Rujuk ya. Rujuk ilal haq ya, jadi merujuk atau kembali kepada kebenaran, itu namanya Islah. Kemudian tadi pola ke-9, korelasi institusi pendidikan. Coba perhatikan korelasi institusi pendidikan, pembaharuan dengan efektivitas Islah ya. Ke-10, kondisi maju dan mundur akan berpengaruh pada semua lapisan masyarakat ya. Dan yang terakhir sekali, the last but not least, adalah strategi Islah dan pola keamanan geografis. Wah, luar biasa ya. Kita belum baca ini isinya bagaimana maksudnya, tapi di sini dijelaskan bagaimana itu strategi Islah, bagaimana supaya Islah ini sukses, dan bagaimana pola keamanan geografis. Jadi keamanan lingkungan kita ini terjamin ya gitu. Saya kira ini menarik, buku Model Kebangkitan Umat Islam, Upaya 50 Tahun Gerakan Pendidikan Melahirkan Generasi Salahuddin ya. Ya. Baik, saya kira itu ini buku dicetak oleh apa ya? Oleh Mahdarah ya. Mahdarah publishingnya ya. Menarik. Dan ini kita belum isi baca di dalamnya. Baik, para ikhwas sekalian, apa yang kita sampaikan ini kurang lebih sebagai pengantar saja. Tidak mengapa kita hanya yang hadir 300 orang hari ini, ya. Biasanya kita bisa ribuan orang, ya.
Ini hanya 300 yang hadir, bisa memberikan efek yang besar ya bagi kebangkitan umat. Dan tentu yang paling utama diri kita dan keluarga diperbaiki, dan tentu hal-hal lain. Mudah-mudahan ini berkelanjutan insya Allah dan ada manfaatnya bagi kita semua. Danallahu wa yakum. Subhanakallahumma rabbana alhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.